Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahu azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini seruannya pun pada kita semua ya, selaku umat manusia muslim yang memiliki iman. Entah setipis apapun iman yang ada dalam diri kita, entah sekecil apapun iman yang bersemayam dalam dada kita. Berarti kita termasuk orang yang terkhitab, tersasar oleh ayat ini, terpanggil oleh ayat ini. Nah, lima taquluna ini Pak, kalimatnya semacam setengahnya menyalahkan ya, untuk orang-orang beriman, menyalahkan orang-orang yang beriman ya. Kenapa kalian mengatakan mala taf'alun, apa-apa yang tidak kalian kerjakan, apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Kaburo ya, sangat besar ya, maqtan, kemurkaan, indallahi di sisi Allah, antaqulu akalah kalian mengatakan mala taf'alun, apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Ini ayat ini enggak menyebut istilah janji walaupun baik apa ahdun, wa'dun, aimanun, misakun, bai'atun, tidak ya Pak? Semuanya. Tapi di sini berarti mencakup itu semua. Mencakup itu semua. Jadi manakala kita telah mengucapkan janji, kita telah berjanji ya, nah, itu semua konsekuensinya harus diamalkan. Walaupun ini juga lebih luas lagi jangkauannya, termasuk hal-hal yang kita sampaikan, walaupun bentuknya bukan janji juga, bentuknya bukan janji. Ya, kita menyampaikan ilmu, ya, informasi keilmuan, itu kan kata-kata juga. Makanya kan kalimat lima taqulun, kenapa kalian mengatakan? Ya, termasuk kita mengatakan suatu yang hak, yang benar, yang baik, ya, kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Tanya adalah kenapa kamu hanya mengatakan pada orang lain, tapi kamu tidak mengamalkan. Nah, ini yang akan mengundang apa? Murkanya Allah ya. Ketika kata-kata itu, ucapan-ucapan itu hanya sebatas diucapkan, tapi tidak melahirkan amal perbuatan. Artinya di sini tidak hanya untuk seorang guru saja, para ustadz saja, para kiai saja, para alim saja, para ulama doang, tidak, tapi semua kita ya. Ketika suka mengatakan tapi tidak kita kerjakan, termasuk terancam dengan ayat ini, apa? Kemurkaan Allah. Maka idealnya ketika kita mengatakan sesuatu yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain, itu sudah kita kerjakan. Makanya Nabi pesannya apa? Ibda bin nafsik, mulai dari diri sendiri. Itu. Ini dengan cara ini, insya Allah apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, yang kita ajarkan tidak akan jadi beban mental buat kita atau beban moral, ya, beban moral. Kenapa? Karena sudah diamalkan. Nah, beda hanya kalau kita cuma bisa menyampaikan saja, hanya bisa mengajak doang, ya, mengajak doang, tapi tidak melaksanakan. Kalau kata almarhum Jalil MZ, Allah yarham, itu mentalnya mental temer. Tahu buat temer? Tahu temer enggak? Temer itu tukang calo. Nah ya calo terminal itu temer. Iya. Teriak-teriak kan, blok M. Tapi dianya masih dikapuk aja gitu kan. Seperti itu kan. Nah ya kan, dia ngajak
ke Jawa, Pekalongan tadi masih di Jakarta terus, nggak pernah ke Pekalongan. Ya, tadi kemudian tema seperti itu. Ngajak orang ke Pekalongan, tapi dia masih di masih di Jakarta aja, nah itu. Jadi nggak seperti itu. Nah, jadi idealnya tadi ibda bin nafsi, mulai dari diri sendiri. Gitu. Nah, karena ini seruannya pada kita, berarti ini penyakit memang Pak menjalar ada di kalangan tubuh kaum muslimin mukminin, bukan cuma muslim tapi mukminin. Ada orang-orang beriman yang memang seperti itu. Ya, modelnya pintar bicara, ahli ngomong, sering ngajak tapi dia tidak melaksanakan. Kalau orang Jawa bilang jarkoni, tahu nggak Pak jarkoni? Apa? Iso ngujar, orang iso ngelakoni. Bukan iso ngajar, iso ngujar. Ngujar sama ngajar beda. Kalau ngajar tuh ngajar, kalau ngujar tuh ngomong. Nah, iso ngujar, era iso ngelakoni. Bisa ngomong tapi dia nggak bisa menjalankan. Itu namanya jarkoni. Itu. Ya, ngujar sama ngajar beda, ya kan? Itu ngajar. Kalau nggak, nah apalagi ngajar gitu kan? Apalagi ngajar. Gitu. Apalagi ngajar. Nah, ngujar saja berarti termasuk. Ini kan bahasanya bukan ngajar, tapi lima takulun. Kenapa aku mengatakan? Berarti kan ngujar, ngomong berarti ya, ngomong. Yang menyampaikan kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan. Itu. Nah, artinya itu semua akan dimintai pertanggungjawaban ya. Ketika kita mengatakan, tapi tidak melaksanakan. Itu. Ini. Nah, hari ini mungkin karena dunia medsos, Pak. Ya, media sosial kadang-kadang bentuknya bukan dengan kata-kata tapi dengan tulisan lewat jari, bukan tulisan lagi, lewat jari-jari Pak, jari-jari ya, jari-jari. Oh iya, jari kan main tunjuk aja di HP gitu kan ya. Jangan lupa besok ayamul bid gitu kan, puasa tengah bulan tapi dia sini nggak puasa gitu kan. Ini jangan lupa nih puasa Asyura, tapi dia nggak puasa, tapi nge-share-nya luar biasa ke Tolbang. Hampir setiap grup di-share seperti itu. Jadi, nah dalilnya apa? Dia kan ngajak kebaikan gitu kan. Nah tadi ngajak kebaikan itu akan dipertanggungjawaban kalau dia tidak mengamalkan. Nah, itu seperti itu. Walaupun betul ngajak kebaikan, tapi ketika ajakan itu tidak diamalkan oleh diri sendiri, orang ibaratkan seperti apa? Lilin, Mbak. Kalau nggak lilin? Dia bisa menerangi sekitarnya tapi dia sendiri kebakar. Oh iya kan? Dia bisa menerangi sekitarnya tapi dia sendiri kebakar. Ini cangking, bahkan sering kita jumpai kan Pak, begitu dia nge-share artikel-artikel yang seperti itu yang bagus-bagus, baik-baik, begitu di cross check sama temennya, ini maksudnya apa? Nggak tahu, saya cuma nge-share doang. Nah, itu kan parah lagi tuh Pak. Cuma nge-share doang. Nah, coba ingat tuh surat Yasin tuh. Hari suatu hari nanti akan ditutup mulut-mulut kalian, ya kan? Akan tutup mulut kalian. Dan akan berbicara apa? Tangan kaki kalian. Jadi tangannya kan bicara nanti. Ya. Mulut ditutup. Nanti itu. Ini dahsyat sekali. Ya, artinya nggak sembarangan bahwa semua ini akan minta pertanggungjawaban. Ya, maka tadi kaburo maktan. Sangat besar kemurkaan indah Allah antaqulu ma la taf'alun. Akalah kalian mengatakan tapi tidak bisa mengucap, tidak bisa apa? Melaksanakan. Nah, ini harus kita camkan betul ayat ini ya. Walaupun mungkin hari ini mungkin bukan dengan kata-kata tapi dengan apa tadi? Jari-jari kita di alat-alat komunikasi kita tadi itu. Jadi setiap yang kita share, yang kita sebar, yang kita tebar itu harus kita pahami dan kita amalkan baru kita sampaikan. Insya Allah yang seperti itu tidak akan menjadi beban moral buat kita, ya nggak akan. Dan ada sebuah ungkapan ya Pak, ungkapan yang pernah saya baca. Itu sesuatu yang disampaikan dari mulut akan sampai ke mulut lagi. Tapi sesuatu yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Sesuatu yang disampaikan yang sudah dikerjakan akan sampai kepada amal perbuatan. Gitu. Ini makanya perlunya dakwah lewat keteladanan. Dakwah lewat keteladanan.
Dakwah itu kan yang banyak berbagai cara, Pak. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan kutub, tulisan-tulisan, bisa juga dengan apa? Suri teladan. Itu yang paling efektif dengan suri teladan. Itu paling efektif. Efektifnya apa? Bisa dilakukan oleh semua orang, ya kan? Kalau dengan kata-kata nggak semua orang bisa ngomong, ya. Nggak semua orang bisa ngomong dengan baik, ya, menyampaikan apa namanya tablik ya, tablik. Dengan tulisan nggak juga semua orang bisa nulis, ya, nggak semua orang bisa nulis. Karena nulis itu perlu apa? Disiplin ilmu, gitu kan? Seperti itu. Nah, tapi kalau dengan keteladanan, insya Allah bisa semua. Apa sulitnya sih? Timbang kita rapi-rapi sebelum apa namanya azan maghrib atau isya atau asar atau subuh, kemudian sudah rapi, kita pakai sarung, pakai peci, pakai baju, terus ngajak ya anaknya, ngajak keluarganya untuk ke masjid. Atau pas malam Jumat, begitu mudahnya kita sebenarnya kan di rumah, begitu malam Jumat kita siapin dari awal sebelum isya, motornya, apanya, bukunya, kitabnya, yuk kita ngaji, kan gampang sebenarnya. Oh ya kan? Gampang. Oh iya, dan kesiapan kita itu kan nanti kan yang nanya istri, "Mama kemana, Pak? Bang, ini malam apa, Pak?" gitu kan, seperti itu. Anak juga semacam itu kan. Gitu. Nah, kebiasaan kita per malam Jumat taklim juga akan bisa teladan nanti oleh anak kita, seperti itu. Ada yang tanyakan, Pak? Ibu? Enggak ada ya?